Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual saja. Tapi saya menyadari yang dikangen itu bukan saya, yang dikangen itu Pak Agus Mustafa gitu. Jadi kalau saya kekian ngomong juga nggak ada gunanya. Untuk itu, monggo Pak Agus, langsung saja kami persilahkan. Pertama sebagai obat kangen, dua juga untuk ngecas Bapak Ibu yang sudah menyisihkan waktunya untuk bergabung pada Zoom pagi ini. Monggo Pak Agus, dari kami sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa kembali, lama tidak berjumpa selama COVID ya. Jadi selama COVID mungkin hampir 2 tahun ya kita tidak berjumpa. Dulu kita setiap bulan selalu bertemu di offline. Ini sekaligus informasi bagi kawan-kawan yang mungkin baru bergabung di forum ini, karena forum ini kan atau Zoom saat ini, webinar Zoom saat ini kan kita umumkan juga selain di grup Padang Mahsyar. Ada di Facebook saya, kemudian ada di grup-grup lain dan pembaca-pembaca. Sehingga mungkin tadi melihat loh kok ternyata sudah sedemikian akrab ya guyonan-guyonan kita. Iya, karena ini sesungguhnya adalah forum yang sudah lama kita bangun, ada anggotanya ada 2000-an sekian, tetapi setiap bulan kita bertemu, yang datang itu gantian saja, 400 orang, 500 orang, kalau puasa gitu bisa sampai 800 orang. Kita bisa sambil berbuka bersama ya dan seterusnya, seru selama bertahun-tahun kita ngaji bareng. Nah, kemudian sejak pandemi itu saya mengubah formatnya menjadi online sehingga tidak bertemu lagi dalam bentuk offline, dan saya lebih banyak masuk ke media-media mainstream, bikin acara atau bikin channel di YouTube, kemudian di Instagram juga, di Facebook, dan kemudian acara-acara online. Harapannya adalah dengan kawan-kawan ini kan sudah bertahun-tahun ya, artinya kita sudah begitu kenal dan kemudian sudah banyak materi-materi, kajian-kajian yang kita diskusikan. Harapannya sih sudah kurang lebih menguasai lah ya kunci-kunci poin-poin dalam keberagamaan kita. Tinggal kita praktek masing-masing. Nah, praktek itulah yang penting di dalam beragama ya, praktek. Karena saya selalu mengatakan bahwa beragama itu bukan berteori, tetapi praktek. Ya, praktek. Nah, maka kemudian kita sudahlah mengurangi pertemuan di offline, dan saya banyak masuk ke yang menjadi tulang punggung dalam tatap muka meskipun secara online adalah di YouTube itu. Nah, memang kemudian terbukti di YouTube itu saya masuk sudah ya berarti ya sekitar 2 tahun sejak saat itu. Di sana saya sudah memproduksi sekitar 100 sekian video ya, yang ternyata penyebarannya memang jauh lebih luas. Kalau kita lihat viewersnya belum, subscribernya belum banyak. Mereka rupanya masih kaget-kagetan dengan materi-materi yang saya sampaikan karena banyak yang kontroversial gitu ya. Masih 70-an sekian ribu, tetapi viewersnya itu sudah ratusan ribu, dan kemudian bahkan ada yang sudah lebih dari 1 juta viewers, terutama di materi-materi yang kontroversial. Nah, artinya apa yang saya bayangkan dulu bahwa sudut pandang yang kita bangun ini ya, tasawuf modern, ini ternyata akan tersampaikan lebih luas dengan memanfaatkan teknologi.
Karena kalau tatap muka ya kita ya seperti yang sudah kita lakukan, ratusan orang yang datang. Tetapi kalau kemudian kita lakukan secara online sekarang ini, jangkauannya itu jauh. Dalam segi jumlah itu bisa ratusan ribu, bisa lebih dari 1 juta. Dari jangkauan wilayahnya, kalau kita lihat, itu yang datang, yang join di YouTube itu bisa dari mana-mana, selain dari Indonesia, dari Malaysia banyak, dari Singapura, dari Arab Saudi, ya, sebagian dari tempat-tempat ya negara-negara lain. Jadi memang kayaknya di era modern ini kita harus lebih memaksimumkan, memanfaatkan teknologi ya untuk melakukan syiar itu. Nah, yang kedua yang terkait dengan materi, saya tetap melakukan kajian-kajian yang yang dianggap kontroversial itu. Melakukan kajian-kajian yang logis, rasional, analitik, empirik. Yang ini mau tidak mau memang harus kita sodorkan ke tengah-tengah masyarakat kita, karena tren ke depan itu orang akan beragama dengan semakin logis, semakin meninggalkan hal-hal yang berbau mistis. Ya, kita lihat anak-anak muda sekarang, generasi sesudah kita, kalau di angkatan kita ya, saya ini sudah 58, sebagian Pak Wahyu mungkin malah 70 ya, enggak ya? Alhamdulillah masih muda Pak Agus. Masih muda. Ada di antara kita 50-an, 60-an, 70-an gitu ya di generasi. Adalah 30-40, tetapi kebanyakan ada di angka itu. Nah, saya melihat kita harus bergeser nih. Bergeser ke usia-usia yang lebih muda, dan ternyata itu ada di media online. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram ya. Mereka ada di sana. Nah, mereka lah yang harus disentuh. Jadi dakwah itu bukan kepada orang yang sudah mengerti. Dakwah itu justru kepada orang-orang yang belum mengerti, yang mencari pemahaman. Kalau dakwah itu ada di orang-orang yang katakanlah di pesantren ya, misalnya di orang-orang yang sudah memiliki ilmu, pemahaman dan seterusnya, ya itu kurang berguna. Justru dakwah itu harus dilakukan kepada orang-orang yang galau, yang sedang mencari pemahaman, yang sedang banyak godaan dan gangguan ya, splenteran kata sekarang dari mana-mana. Nah, itulah karena mereka sedang galau dan harus diberi pemahaman. Karena agama ini sesungguhnya tidak boleh didoktrinkan. Padahal masih banyak tuh yang mendoktrinkan agama, mendogmakan ya, doktrin. Dogma itu cenderung kepada pokoknya. Ya. Sudahlah agama itu begini, pokoknya begini. Kalau nggak begini dosa, nah kalau begitu akan dapat pahala dan seterusnya. Itu yang selama ini kita lihat di sekitar kita. Nah, saya berpikir ini ke depan tidak boleh begitu lagi. Tidak boleh begitu lagi. Harus ada semuanya berdasar dalil, ya jelas. Semua berdasar pada dalil karena sumbernya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Pokoknya kalau kita berpegang pada Al-Qur'an itu pasti kokoh gitu ya. Nah, sumber keduanya adalah dari hadis, dari ilmu pengetahuan, dari sejarah, dari segala macam yang semua itu bersifat pilihan. Tetapi kalau Al-Qur'an itu bukan pilihan. Al-Qur'an itu mandatori, harus diambil. Tetapi kalau hadis dan kemudian ilmu pengetahuan, sejarah, ilmu pengetahuan itu bisa astronomi, bisa kedokteran, bisa apa ya, semuanya itu adalah bersifat pilihan. Nah, pemikiran yang begini ini kadang saya ini dianggap nyeleneh gitu ya. Karena selama ini yang dilakukan adalah selain Al-Qur'an itu adalah wajib. Hadis itu mandatori. Bahkan kadang-kadang Qur'annya nggak dibacakan ya, dalil Qur'annya langsung ke hadis. Nah, itu bagian yang selama ini yang saya mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Karena ya Al-Qur'an sendiri yang mengajarkan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3 level itu. Atiullah itu artinya taat kepada Allah melalui firman-firman Allah, itu
mandatori. Yang kedua atiur rasul, kepada sunnah rasul. Dua-duanya menggunakan kata atiu, taatlah gitu. Tetapi yang ketiga adalah wa ulil amri, itu nggak pakai kata atiu secara eksplisitnya. Dan ulil amri. Jadi ikutan ya, ulil amri itu. Maka gampangannya kalau kita hidup di zaman Rasul itu menjadi sederhana. Qur'annya ada, Rasulnya ada. Gitu ya. Jadi ati Allah wa ati Rasul itu konkret kalau di zaman Rasulullah masih hidup. Tetapi begitu beliau wafat, ya kita tidak bisa langsung cross check kepada Rasulullah. Tetapi melalui berita-berita dari para ulama, ya, yang disebut ulil amri itu bukan cuma pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, bukan. Ulil amri itu artinya urusan. Amri itu urusan, bisa memang dimaknai perintah. Tetapi yang lebih umum adalah urusan. Orang yang ahli di bidang urusannya masing-masing itu ulil amri. Ahli di bidang pemerintahan ya ulil amri dalam arti politik ya, itu penguasa. Tapi ada juga ulil amri di bidang astronomi. Jadi tanyalah kepada ahli astronomi kalau ingin tahu soal ayat-ayat astronomi gitu. Ketika Al-Qur'an bercerita tentang langit, ya jangan tanya kepada ulil amri yang politik, politikus atau ekonom atau kedokteran dan sebagainya. Tanyanya ya ke ulil amri yang astronom. Di bidang kedokteran ya tanyalah kepada ulil amri yang dokter atau memahami ilmu kedokteran. Dan seterusnya itu ulil amri. Jadi atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak, karena itu adalah bangunan keimanan kita, iman pada Allah dan iman pada Rasul. Tetapi pada ulil amri itu bukan keimanan sifatnya, melainkan kita saling menasehati istilah Al-Qur'an. Saling mengingatkan, saling menasehati, karena itu bisa berbeda pendapat kalau dengan sesama ulil amri atau sesama umatnya Rasulullah. Sebentar. Mbak. Ya, sorry. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah tulang punggung materi-materi dakwah yang saya sampaikan selama ini dan dianggap sebagai hal yang kontroversial, bahkan ada yang nuding saya sebagai ingkar sunnah, ingkar hadis dan sebagainya. Padahal enggak sama sekali. Bagi saya hadis itu adalah karya ulama. Kalau sunnah itu keteladanan Nabi. Jadi kan sering tuh masih rancu antara sunnah dan hadis ya. Sunnah itu tidak bisa salah. Kenapa? Sunnah itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, maka kita melihat sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau puasa, berhaji, berzikir, berumah tangga, bahkan dan sebagainya, itu adalah sunnah, ya, sunnah Nabi. Tetapi ketika beliau wafat, maka sunnah itu diceritakan oleh para sahabat kepada generasi-generasi berikutnya. Menjadi hadis. Jadi hadis itu berita sunnah, gitu ya, bukan sunnahnya sendiri. Hadis itu berita sunnah yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda. Ada Imam Bukhari ya meriwayatkan sendiri, ada Imam Muslim, ada Daruqutni, ada Ibnu Majah, ada banyak gitu ya yang menceritakan meriwayatkan sunnah Nabi dalam bentuk hadis. Karena itu hadis itu antar periwayat itu bisa beda-beda. Antara yang HR Bukhari dengan Muslim ya, dengan Daruqutni, dengan Ibnu Majah, dengan yang lain-lain itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena memang hadis itu adalah berita tentang sunnah. Nah ini kadang-kadang tidak dipahami secara proporsional oleh kawan-kawan ya, atau yang ya kita ajak berdiskusi tentang agama ini, sehingga sering muncul pertanyaan itu, Pak Agus tuh nggak pernah atau jarang menggunakan hadis. Ya saya bilang, selama saya belum membutuhkan penjelasan hadis terhadap dalil Al-Qur'an yang mandatori, yang harus diambil ya, maka ya saya tidak perlu mengambil hadis. Bisa saja langsung lompat ke ilmu pengetahuan.
langsung lompat ke astronomi, ke astrofisika, atau ke ilmu kedokteran, ya, medis, atau ekonomi, atau sejarah, atau begitu. Levelnya itu sama, ada di level karya ulama. Nah, karena karya ulama, maka kebenarannya itu ada di tangan ulama. Nah, karena ada di tangan ulama, maka bisa berbeda-beda. Jadi berbeda sumber hadis itu hal yang biasa. Bahkan hadis itu ada hadis palsu, ada hadis lemah, ya, dhaif, ada hasil hadis hasan ya, yang baik, ada hadis yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama sendiri. Tetapi tidak pernah disahihkan oleh Rasulullah misalnya, karena Rasulullah itu sudah wafat. Nah, beda dengan Quran. Kalau Quran itu disahihkan oleh Allah, bahkan disahihkan Allah dan disahihkan oleh Rasulullah gitu ya. Tetapi kalau hadis itu disahihkan, disepakati oleh para ulama. Jadi ada kemungkinan salah. Bahwa beliau orang-orang hebat, iya. Kita akui beliau adalah orang-orang yang hebat, tetapi kita tidak boleh memutlakkan. Ya, jadi sangat rasional yang argumentasi yang kita pakai ini, bahwa rujukan utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi begitu beliau sudah wafat, maka Al-Quran memberikan peluang kepada kita untuk berbeda pendapat. Karena itu di dalam perkembangannya Islam ini ada mazhab-mazhab, ya, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Karena di antara para ulama itu sendiri juga berbeda pendapat, itu guru dengan murid semua itu. Imam mazhab itu, guru dengan murid semua berbeda pendapat, biasa saja gitu ya. Jadi maksud saya itu harus kita tiru para ulama di zaman itu, yang bermazhab itu biasa kok. Berbeda pemikiran itu biasa kok. Berbeda pendapat itu apalagi pendapatan gitu ya, Pak Wahyu. Nah, itu biasa saja. Jadi itu pondasi ya, itu pondasi metodologi di dalam beragama. Nah, di era modern ini kita harus lebih banyak itu mengambil data-data ilmiah. Harus logis, harus rasional, analitik, empirik, begitu bahkan teknologis ya, menggunakan kemajuan teknologi untuk bahkan beribadat itu sekarang banyak didukung ya oleh teknologi. Misalnya Jumatan gitu ya. Kalau zamannya Nabi kan nggak ada tuh sound system, nggak ada mikrofon ya. Tetapi sekarang ini kan kalau nggak pakai mikrofon dalam jumlah yang besar, ya nggak kedengaran itu yang di belakang. Kalau di zaman Nabi itu sekerasnya suara khotib. Karena itu barisan paling depan dapat unta, nah, gitu ya, diiming-iming supaya di depan supaya dapat dengar. Tetapi sekarang ini itu kan apalagi di Masjidil Haram misalnya, masjid-masjid yang besar ya, Masjid Nabawi, ada di luaran gitu ya, tetap mereka bisa mendengarkan menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu sangat membantu bahkan sampai ke peribadatan, termasuk kalau kita berangkat umroh atau haji gitu ya, naik pesawat misalnya dan seterusnya. Bahkan di tempat sana sendiri kalau kita sa'i misalnya kan ada kereta listrik, bukan kereta, alat bantu transportasi yang elektrik ya, bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang tua, itu bisa tawafnya, kemudian sa'inya itu menggunakan transportasi yang elektrik itu dan sebagainya. Termasuk sekarang Quran itu ada Quran digital yang sangat membantu bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ya, tidak di dalam pendidikan agama yang akademis begitu, tetapi kan memang Quran ini untuk siapa saja. Bahkan banyak orang-orang yang bukan Muslim, yang non-Muslim, ilmuwan baca Al-Quran terkaget-kaget gitu ya, karena ternyata isinya Al-Quran itu Masya Allah mengagumkan sehingga masuk Islam. Jadi
jangan dibatasi lantas belajar Islam itu atau belajar Al-Quran itu adalah menggunakan tata cara yang sudah konvensional selama ini. Waduh, terlalu banyak caranya Allah mengajari kita. Ya, mengajarkan bagaimana memahami agama ini terlalu banyak. Sejak wahyu yang pertama itu Allah yang mengatakan alamal insana ma lam ya'lam. Allah sendiri akan mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ya, Iqra gitu, suruh baca. Yang penting dia mau membaca. Dan Iqra itu di situ kaitannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ciptaan gitu ya. Bukan Iqra yang diarahkan kepada teks, tetapi Iqra yang kepada ciptaan. Ini kan luar biasa. Itu kan bidangnya atau medannya para ilmuwan sebetulnya. Ya, medan atau pekerjaannya dan aktivitasnya para ilmuwan meneliti bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari kalau di situ dalam bentuk ciptaan Allah dalam bentuk manusia yang dibuat dari al-alaq. Nah, dari situ saja sudah memunculkan jebakan-jebakan pemahaman bagi orang-orang yang tidak paham ilmu pengetahuan. Misalnya al-alaq, ya, kemudian diterjemahkan sebagai segumpal darah. Nah, itu kan terjebak pada persepsi yang ternyata salah gitu. Kenapa? Ya karena mungkin yang menerjemahkan itu paham bahasa tapi tidak paham ilmu kedokteran misalnya atau ilmu biologi. Karena penciptaan manusia itu tidak membelah dari sel darah. Diciptakan dari darah, nggak bisa secara ilmiah. Ya. Kenapa? Karena darah itu tidak punya DNA, tidak punya inti sel yang ada DNA-nya. Padahal karena ada DNA itulah Allah memberikan kode-kode genetika di dalam DNA itu, dia membelah sel yang bisa membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, kemudian membentuk kepala, ada tangannya, ada kakinya dan seterusnya, jadilah manusia. Itu diceritakan dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, itu disuruh membaca, suruh Iqra. Jadi kan makna bacaan itu sejak wahyu yang pertama itu kan bukan dalam arti tekstual, tetapi dalam arti kontekstual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan insana min alaq, menjadikan manusia atau menciptakan manusia dari gumpalan seperti darah ya. Al-alaq itu lebih baik dimaknai atau diterjemahkan sebagai sesuatu yang melekat ya. Al-alaq, alaqah, mu'alaq itu sesuatu yang melekat di dinding rahim. Tapi itu bukan darah. Hanya karena orang hamil atau wanita hamil keguguran, terus yang keluar itu bentuknya seperti gumpalan darah, terus diterjemahkanlah sebagai segumpal darah. Nah, secara ilmiah salah gitu ya. Nah, jadi begitu maksud saya, bahwa Al-Qur'an ini ke masa depan, ya, ajaran Islam dan Al-Qur'an itu harus dimaknai atau ditafsiri dengan menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang lebih mutakhir. Yang lebih mutakhir. Ahli tafsir Quran itu tidak cukup hanya bahasa. Hanya paham bahasa Arab, kemudian paham isi Al-Qur'an. Oh, enggak lagi. Harus paham sejarah, harus paham ilmu kedokteran, harus paham ilmu astronomi, harus paham astrofisika, harus paham biologi, matematika, dan segala macam ilmu-ilmu mutakhir, bahkan teknologi. Nah, bagi para pembelajar Al-Qur'an sekarang sangat dibantu oleh Al-Qur'an digital itu tadi. Kalau dulu itu salah satu syaratnya harus hafal Quran. Kenapa? Supaya seorang ahli tafsir itu tahu sebuah ayat itu sambungannya ada di ayat yang lain, di surat yang lain, gitu ya. Ternyata Allah itu kalau menurunkan petunjuk itu enggak satu ayat selesai atau bahkan dalam satu surat selesai. Enggak. Sambungannya ada di surat yang berbeda, surat berbeda lagi, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Itu tema harus dikumpulkan. Jadi ketika Allah bicara misalnya tentang manusia, ya silahkan membaca seluruh ayat yang terkait dengan manusia.
Bukan cuma surat Al-Insan gitu ya, karena surat manusia. Tetapi wah itu dipisah-pisah, berbeda-beda di surat-surat yang macam-macam gitu ya. Di surat Al-Mu'minun ada, di surat Al-Insan juga ada, di Al-Baqarah ada, di surat Al-Alaq juga dan sebagainya. Nah, kumpulkanlah dengan Quran digital itu sangat mudah. Anda tinggal searching saja, buka Quran digitalnya, kemudian di kalimat atau kata Al-Insan itu Anda aktifkan. Diklik atau ditekan aktif, maka keluar itu seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Insan. Yang para pendahulu kita, para ahli tafsir di zaman dahulu itu harus menghafalkan itu. Nah sekarang ini bisa tidak, ya bagus kalau hafal dan dalam arti kemudian memahami ya kandungan isinya itu bagus, bukan hafal bacaannya saja, tapi tema tentang itu misalnya ya tentang Al-Insan itu ada di mana saja misalnya. Nah sekarang dengan Quran digital bisa di searching Al-Insan, nanti ditambahi Al-Bashar. Apa bedanya Al-Insan dengan Al-Bashar misalnya? Bagaimana kejadian Adam dan seterusnya itu sekarang sangat dimudahkan secara teknologis. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada generasi milenial ke sana. Bahwa belajar Al-Qur'an itu tidak sesusah dulu, sesulit dulu. Karena kan ada semacam ketakutan tuh. Di kalangan-kalangan konvensional itu ada semacam terkesan waduh sulitnya ya gitu, belajar Al-Qur'an itu sehingga ada yang tidak berani memahami Al-Qur'an, lebih baik hadis saja atau bahkan kitab kuning. Kenapa? Kalau kitab kuning itu risikonya kan tidak sebesar kalau keliru memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah, sedangkan kitab kuning adalah karya manusia. Termasuk hadis-hadis itu juga karya ulama-ulama yang lebih hebat lagi. Begitu. Jadi kemudian diberi syarat, syaratnya harus gitu. Bahasa Arab, nahwu, sorofnya, ini balaghahnya, kemudian ada ilmu tentang hadisnya, segala macam ada sekian banyak dan harus hafal Quran sehingga umat itu menjadi tidak berani belajar Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an sendiri Allah mengajarkan kepada kita, mendorong kita sejak awal ya suruh Iqra'-nya bismi rabbik karena Allah semata, nanti alamal insana malam ya'lam, Allah sendiri kok yang akan mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Bahkan di surat Al-Qamar itu diulang-ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, ayat 17, 22, 32, 40, yang 4 kali walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh gitu ya, telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Itu Allah memberikan motivasi. Mudah, ini mudah. Menggunakan dua penegasan, la, qadnya. La itu sungguh, qad itu juga sungguh. Walaqad sungguh-sungguh nih, benar nih gitu ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Allah telah memudahkan Quran ini untuk dipelajari. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Jadi dimotivasi, jangan ketakutan belajar Al-Qur'an. Baca saja dengan niatan baik, mohon petunjuk sama Allah. Karena apa? Allah yang berfirman ini. Yang paling paham siapa? Ya Allah. Bermohon saja kepada Allah, maka akan terjadi proses ya. Allah itu akan mengajari dengan cara ya terserah Allah. Banyak sekali caranya. Kita baca nggak paham, ditutup, keluar, pergi ke kantor, katakanlah naik mobil, di mobil nyetel radio, ternyata di radio itu ada Ustadz lagi ceramah tentang apa yang tadi kita tidak paham itu. Masya Allah. Terserah Allah caranya. Kadang-kadang kita nggak paham, keluar ketemu masalah yang seperti yang kita baca itu. Yang kita nggak paham itu sama Allah diberikan pengalaman langsung, experience langsung di dalam kehidupan nyata. Masya Allah. Terserah Allah caranya. Nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, sama Allah langsung diajari melalui malaikat Jibril dan menjadi manusia yang luar biasa. Dan seterusnya ya. Jadi saya mengikuti cara Al-Qur'an itu.
sebagai mandatori yang harus disampaikan ya, bahwa ya begitulah cara Al-Qur'an mengajarkan. Nah, poin yang penting ketika kita mau belajar Al-Qur'an itu adalah mensucikan diri. Ya, saya menulis ini salah satunya di buku Memahami Al-Qur'an dengan Metode Puzzle. Memang caranya itu tidak seperti ya akademis yang diajarkan di secara konvensional lah gitu, dengan berbagai persyaratan tadi. Saya menggunakan pendekatan sufistik karena memang saya sedang mengembangkan atau terus mengembangkan tasawuf modern itu. Perilaku-perilaku tasawuf itu adalah proses pensucian diri. Yang ketika seseorang mensucikan diri, itu akan nyambung frekuensinya dengan kitab suci. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah tidak bisa menyentuhnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an yang masih di Lauh Mahfudz itu illal mutahharun, kecuali orang yang sedang berproses mensucikan diri. Maksudnya gampangannya kalau frekuensi jiwa kita kotor, ya itu pasti mau baca Quran 1000 kali pun nggak akan paham, nggak akan dapat kandungan isinya. Kenapa? Ibaratnya saya ngomong, menyampaikan sesuatu materi, Bapak Ibu nggak nge-match, nggak matching dengan pikiran saya. Meskipun saya berbicara berpuluh-puluh jam, ya, dan Bapak Ibu mendengarkan suara saya, tetapi nggak masuk ke dalam hati. Karena apa? Frekuensinya nggak nyambung. Nah, itu yang saya sebut sebagai mekanisme resonansi ya dalam fisika. Itu dengan sangat sederhana digambarkan bahwa informasi atau frekuensi getaran ya gelombang dengan segala macam isi informasinya itu akan menular kepada yang frekuensinya sama. Garbutala dengan garbutala. Garbutala itu untuk menyetem nada musiknya. Ada nada A, B, C, D gitu ya. Nada A dengan nada A didekatkan, satunya dipukulkan ting, nging gitu ya berkata. Sebelahnya ini nggak dipukul itu berbunyi juga nging. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Jadi nular getaran itu kepada orang-orang, kepada benda-benda yang frekuensinya sama. Gitar dengan gitar didekatkan, stemanya sama, dipetik jreng, sini getar sendiri, gitu. Nah, yang lebih konkret lagi adalah radio. Sorry. Radio itu bekerja berdasar efek resonansi itu, mekanisme resonansi itu. Pemancarnya gelombang 100 FM. Pesawat radio kita, pilihan gelombangnya macam-macam. Bisa 50, 60, 70, dan seterusnya. Kalau Anda ingin mendengarkan informasi dari gelombang 100 FM, ya kita harus muter gelombang di pesawat radio kita ini ke 100. 90 nggak kedengaran, itu nggak nyampe. 95 belum. 99 belum, 99,9999 kresek-kresek, belum jernih. Tapi begitu 100, celek, seluruh informasi di pemancar sana itu akan keluar di radio kita. Tanpa usaha, tanpa effort apapun, cuma menyamakan frekuensi. Itu kunci itu di dalam mempelajari agama, mempelajari Al-Qur'an. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuh, tidak bisa memahami Al-Qur'an yang masih di Lauh Mahfudz itu kecuali orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa? Karena ini kalamullah, ini firman Allah yang suci. Maka untuk bisa menangkap atau memahami isinya, kandungannya, ya harus mensucikan diri. Akhlaknya diperbaiki. Jangan suka bohong, jangan suka iri, dengki, ya, dendam, pemarah, segala macam sifat-sifat yang tidak baik, itu harus dibersihkan. Nah, itulah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan Nabi itu adalah orang yang membersihkan itu sepanjang hidupnya, bukan cuma Ramadan. Sejak kecil, itu sudah disebut Al-Amin, nggak pernah berbohong, orangnya amanah. Nah, akhlaknya mulia, dipuji-puji oleh Al-Qur'an. Nah, yang begini nih yang nyambung dengan firman Allah. Nyambung. Jadi begitu mudahnya gitu ya. Orang lain, kita berada di forum yang sama. Orang lain itu bisa nggak dengar atau nggak paham, tetapi orang yang frekuensinya sama itu paham.
Nah, begitu saja sebetulnya prinsip dasarnya. Nah, termasuk nanti Lailatul Qadar itu ya kurang lebih begitu. Orang-orang yang frekuensinya sudah menjadi jernih, menjadi suci dikarenakan puasanya. Terus malaikatnya turun. Ya, tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat dan malaikat Jibril, ruh, ya, ar-ruh, Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Dia turun, makhluk yang suci membawa al-hikmah, Al-Qur'an yang suci. Ketemu dengan jiwa orang yang suci, yang berpuasa, yang sudah berlatih, menahan emosinya, menahan nafsunya, bukan cuma menahan, tapi mengendalikan, menata, ya, mengontrol, menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih taat, lebih tawadu, rendah hati, dan seterusnya, akhlakul karimah. Nah, ketemulah di situ, gitu. Ketemu di situ. Jadi sesungguhnya secara sufistik itu sangat jelas. Tapi kalau secara akademik, ya yang begini ini dianggap sebagai tidak akademis. Metodologinya itu terlalu cair, gitu ya, terlalu terbuka. Padahal kalau kita menjalankan itu enggak. Itu metodologinya para pembelajar sufisme. Kalau usah angel-angel, sucikan saja. Pikiranmu sucikan, penglihatanmu sucikan, perasaanmu sucikan, penglihatan, ucapan, perbuatan, semua sucikan, mensuci. Wah, yang datang yang suci-suci, termasuk kandungan isi Al-Quran. Semakin suci kita, semakin bagus, semakin jernih. Dan inspirasi itu berdatangan nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi, ya itu silahkan dibuktikan sendiri, gitu ya. Tetapi begitu pikiran kita kotor, macam-macam, ya, dan emosian, nggak sabaran segala macam, itu bubar semua itu. Harus tenang. Jadi orang-orang yang sampai di level itu biasanya berpembawaan tenang, tidak emosional. Tidak emosional. Itu yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang meninggalnya itu oleh Allah diundang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang ya sudah selesai dengan berbagai macam urusan keduniawian, meskipun dia penguasa tapi tidak terjebak pada kekuasaannya, meskipun dia orang kaya tetapi tidak terjebak pada kekayaannya, meskipun dia orang yang ya segala macam lah ya yang menguasai dunia tetapi tidak terjebak pada semua itu. Dia melihat dunia ini remeh-temeh. Nah, itu orang yang sudah lepas ya, sudah selesai dengan segala macam keterjebakannya terkait dengan duniawi ini. Nah, itu sesungguhnya jalan Islam. Disuruh menguasai segala macam, harus pinter, harus kaya, harus berkuasa, harus segala macam ya, tetapi tidak terjebak. Nah, itu adalah jalan sufisme itu. Itu jalan sufisme. Proses mensucikan diri. Nggak milik terhadap harta benda, nggak milik terhadap segala macam keduniawian, ya, itu jalan sufisme. Nah, karena itu saya memilih jalan ini untuk mensucikan diri supaya bisa nyambung berinteraksi dengan yang maha suci, melalui kitab sucinya, melalui makhluk-makhluk yang suci juga yang membawa hikmah, al-hikmah dari firman-firman Allah yang suci itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di situ ya sebagai apalah pengantar. Barangkali ada yang ingin mengklarifikasi atau bertanya atau cerita pengalaman atau apapun. Ya monggo ya, kita punya waktu kira-kira ya hampir 1 jaman ya mungkin ya. Baik, Pak Agus, saya coba memulai. Enggak, saya hanya mengendalikan saja Pak Agus. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Hendy. Oke. Saya harus sebut ini, Hendy Toyota ini. Saya bacakan aja pertanyaannya. Raya Idul Fitri tahun ini umat Islam Indonesia bareng tidak Pak Agus atau masih tunggu sidang isbat gitu. Ya, insya Allah tahun ini bersama. Insya Allah tanggal 13 jatuhnya ya hari Kamis, karena
ketinggian hilal itu tidak kontroversial tahun ini. Jadi baik memulai saat puasa maupun memulai nanti Idul Fitri itu insya Allah sama. Ketinggian hilal tidak kontroversial. Hilal itu akan kontroversial atau penetapan Ramadan dan 1 Syawal itu menjadi kontroversial ketika hilalnya itu sangat tipis di dekat horizon. Nah, hilal adalah bulan sabit tipis. Bulan sabit tipis itu menjadi penanda dari datangnya bulan baru Hijriah, bukan hanya Ramadan dan Syawal, tapi sejak Muharram, ya Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya sampai Zulhijjah, bulan ke-12. Setiap bulan baru itu selalu ditandai dengan munculnya bulan sabit tipis. Ya, jadi bulan sabit itu bulan itu kan gini, bulan mati tidak kelihatan di langit, terus bulan sabit tipis tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, bulan purnama, terus mengecil lagi menjadi tipis, 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 kemudian hilang. Nah, itu adalah satu periode, 1 bulan, 29,5 hari. Nah, ini setengahnya ini yang kadang-kadang bikin perbedaan, Pak Wahyu. Setengahnya itu kadang-kadang muncul di depan, sehingga sisanya 29 bulat, nah itu kadang-kadang bisa sama. Tapi kalau di depan muncul 1/4, di belakang muncul 1/4, nah biasanya digenapkan jadi 30 hari. Apalagi setengahnya muncul di belakang, gitu ya. Kan 29, terus setengah, entahnya zuhur, gitu. Nah, masa kita berbuka di zuhur, gitu ya. Di hari terakhir puasa, maka digenapkan sampai maghrib, itu sebetulnya sudah memakan jatahnya Syawal. Yang setengah harinya itu sebetulnya masuk jatahnya Syawal, karena tengah hari sudah habis bulan Ramadannya, misalnya begitu. Tapi digenapkanlah, itu perintah Rasul. Nah, besok baru. Nah, itu akan menjadi kontroversial ketika bulan sabitnya itu sangat tipis. Jadi begini, di setiap akhir bulan Hijriah, matahari dan bulan itu terbit dari timur bareng-bareng, gitu ya, bareng naik ke atas, titik kulminasi turun ke barat. Nah, kalau bulannya sudah habis, maka mataharinya itu akan tenggelam duluan. Tenggelam, terus agak gelap. Nah, bulan sabit yang tipis itu ketinggalan di atas horizon. Sekian derajat, bisa 12 derajat, bisa 8 derajat, bisa 4 derajat, bisa 2 derajat, bisa 0, sekian derajat di atas horizon. Nah, kalau 0, sekian derajat di atas horizon atau sampai 2 derajat, ya di bawah 2 derajat, itu akan kontroversial. Kenapa? Karena yang menggunakan teknik atau metodologi hisab, metode hisab, dia akan mengatakan itu sudah masuk bulan baru, karena sudah di atas horizon meskipun 0,5 derajat atau 1 derajat, sudah wujud. Nah, gitu ya, wujudul hilal. 2 derajat, nah wujud. Tetapi yang menganut imkanur ru'yat, seperti kawan-kawan di NU dan pemerintah, imkanur ru'yat 2 derajat. Dia nunggu di atas 2 derajat. Kalau bulan itu ditinggal tenggelam oleh matahari, ternyata sudah sangat dekat dengan horizon di bawah 2 derajat, maka bagi mereka itu harus digenapkan. Gitu ya. Bagi penganut ru'yat, imkanur ru'yat, itu digenapkan besok masih puasa. Tetapi bagi yang wujudul hilal, enggak. Itu sudah masuk, karena seberapa derajat pun di atas horizon, itu sudah bulan baru. Nah, tahun ini tidak kontroversial. Tahun ini hampir 4 derajat. Jadi di atas 2 derajat, sehingga tidak kontroversial. Begitu ya, kira-kira jawaban ringkasnya. Baik, Pak Agus. Yang jelas Idul Fitrinya bareng dan sama-sama bareng-bareng tidak mudik, kira-kira begitu, Pak Agus. Ya, ya. Dilarang mudik tapi boleh bertamasya kan, berwisata. Boleh. Wadi, selamat datang Prof. Budi dari PB. Ini mohon pertanyaannya biar kita tertib, pertanyaannya ditulis di chat gitu ya. Nanti akan satu persatu akan dijawab oleh Pak Agus. Baik, kalau gitu saya ringkas-ringkas saja jawabannya supaya ya kebagian banyak. Oke. Ya. Dari Pak Teddy, Pak, mau nanya Pak Agus, ketika terjadi malam Lailatul Qadar, apakah ada tanda-tanda khusus ketika itu terjadi? Kalau iya, apa ciri-cirinya? Ketika seorang dapat malam Qadar, apa yang dirasakan bagi yang mendapatkannya? Terima kasih Pak Agus. Oke.
Ya, kita ini sering terjebak pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu pada fisik waktunya ya, malamnya. Padahal malam itu kan bergeser terus. Ya, di Indonesia Barat masih malam, di Indonesia Timur mungkin sudah matahari sudah terbit duluan gitu ya. Itu kalau seluruh bumi ini berputar itu malam harinya. Di sini malam, di Amerika siang, misalnya begitu. Satu ya. Yang kedua, dikarenakan yang dikira itu adalah malamnya, ya fisik malamnya, maka ada yang main cegat-cegatan kan gitu. Mencegat Lailatul Qadar. Nah, dikiranya kalau malam itu ya, di malam turunnya Al-Qadar itu dia bisa melean semalam gitu, maka dia sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, terus cilakanya ya guyonannya temen. Lah kalau nyegatnya sambil main gaple, terus dia bisa melek semalaman, apakah dia dapat Lailatul Qadar? Kan nggak make sense gitu kalau itu yang terjadi. Nah, sesungguhnya kalau kita coba telusuri dari berita-berita Al-Qur'an ya dalam sejumlah ayat, saya sudah tulis itu panjang lebar dalam buku Berburu Malam 1000 Bulan ya. Berburu Malam 1000 Bulan. Sesungguhnya yang terjadi itu seperti yang saya ceritakan tadi. Yang mendapat Lailatul Qadar itu orang-orang yang frekuensinya sudah nyambung dengan Lailatul Qadar. Yang frekuensinya sudah mensuci dikarenakan proses berpuasanya. Kan sesungguhnya berpuasa Ramadan, penyebab turunnya perintah puasa Ramadan itu kan karena turunnya Al-Qur'an. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia. Barang siapa berada di dalamnya hendaklah dia berpuasa gitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an bla 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 bla. Maka barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi perintah berpuasa itu kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an. Kapan turunnya Al-Qur'an? Nah, Allah berfirman dalam ayat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Hu-nya itu adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar itu. Siapa yang membawa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yaitu malaikat Jibril, roh yang diiringi oleh para malaikat membawa kandungan isi Al-Qur'an, hikmah Al-Qur'an. Karena Qur'annya sendiri kan sudah turun tuh dulu, zamannya Rasulullah sudah lengkap, kita sudah punya mushafnya. Tapi isi Qur'an itu bukan mushaf itu cuma teks saja. Isi Quran itu adalah al-hikmah yang akan diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran itu dalam kondisi suci, sehingga dia bisa nangkep, dapat resonansi kesucian ya dari dalam Al-Quran itu. Jadi esensi dari Lailatul Qadar itu sesungguhnya terjadinya resonansi isi kandungan Al-Quran yang dibawa oleh para malaikat itu kepada orang-orang yang jiwanya memang sudah mensuci. Sebetulnya itu esensi, sehingga tidak bisa dicegat. Yang bisa dilakukan adalah kita memperbaiki kualitas diri kita supaya menjadi suci, dan nanti dengan sendirinya itu. Seperti radio yang di-setel ke 100 FM tadi, saya celek, begitu sama. Seluruh informasinya itu keluar, udah masuk menjadi paham. Nah, kalau sudah paham itu, maka itu menjadi petunjuk hudal linnas, hudal lil muttaqin bahkan ya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang bertakwa itu hasil dari puasa. Kan kalimatnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa seperti orang dulu-dulu juga berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa, itu artinya mensuci dirinya di akhir-akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar. Kemudian
ya tadi hudal lil muttaqin, dia dapat petunjuk. Rasanya seperti apa? Ya rasanya seperti orang dapat pencerahan. Ada faktor wow-nya gitu, wow gitu. Nah, seperti apa ya nggak bisa diceritakan, dalam arti itu adalah pengalaman spiritual masing-masing orang, di mana seseorang yang sudah keluar dari Ramadan dan dia merasa mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian punya komitmen lebih gitu ya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dan serasa hidup itu menjadi lebih bermakna, lebih ringan, dan lebih tahu roadmap kehidupan itu seperti apa. Nah, itulah insya Allah orang-orang yang mendapat pencerahan di dalam bulan Ramadan. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Ruri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah baca buku terkait bersahadat dalam rahim. Bisa minta penjelasan terkait bagaimana Tuhan meniupkan ruh kepada kita manusia. Bagaimana penjelasan misal Tuhan tidak kehilangan esensinya dalam hal tersebut, gitu Pak. Ya, oke. Kadang-kadang kita ini terjebak oleh kata-kata ya, oleh istilah yang sifatnya personifikasi, gitu ya. Kan Allah itu sesungguhnya laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Allah itu tidak seperti apapun yang kita pahami. Tetapi Allah mengkomunikasikan eksistensinya melalui bahasa manusia yang terbatas. Sehingga kita memiliki persepsi kemanusiaan terhadap Allah yang tidak manusia atau bukan manusia, ya. Allah yang Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu. Misalnya Allah Maha melihat, terus kita membayangkan Allah punya mata. Allah Maha mendengar, bayangkan Allah punya telinga. Allah menggulung langit dengan tangannya, kita membayangkan Allah punya tangan. Allah duduk di ars, gitu ya, bersemayam di ars, di singgasana, kita membayangkan Allah punya singgasana, kan begitu. Itu adalah ya manusiawi, tetapi harus disempurnakan pemahaman itu secara komprehensif, secara holistik. Semakin banyak pemahaman kita dari dalam Al-Quran, maka kita semakin mengurangi keterbatasan persepsi yang membatasi Allah itu. Kalau Bapak saya bilang itu begini, kamu semakin paham Allah, semakin kenal Allah, kamu semakin nggak berani bicara tentang Allah sesungguhnya. Kenapa? Karena yang kita omongkan itu sesungguhnya bukan itu. Tetapi dalam konteks atau untuk keperluan pembelajaran kan harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan kan yang diajari nggak ngerti. Nah sama, Allah itu mengajari manusia dengan bahasa manusia bahwa Allah itu maha, gitu ya, maha berkehendak, maha dan segalanya itu sifat-sifat Asmaul Husna, yang itu semuanya adalah membangun persepsi kemanusiaan, kemakhlukan terhadap Allah yang bukan makhluk. Ya, oke, itu landasan dasarnya dari secara umum. Nah, terkait dengan meniupkan, kemudian jangan berpikir kita membayangkan orang meniup kan gitu. Ya, kata ruh itu satu akar kata dengan rih. Rih itu angin, berhembus. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya membayangkan yang agak lebih luas dibandingkan terjemahan meniupkan, yaitu bisa menghembuskan. Atau seperti medan elektromagnetik. Nah, misalnya ini, handphone. Nah, gitu ya. Ini mungkin agak nyambung gitu. Ada pemancarnya handphone, providernya handphone yang memancarkan gelombang elektromagnetik kemana-mana. Di sini kita dapat sinyalnya, di sana dapat sinyalnya, dimanapun pada jarak tertentu dapat sinyalnya. Nah, kurang lebih begitulah. Kita ini diliputi oleh Allah, ya kan? Allah itu maha meliputi segalanya. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah maha meliputi. Apa yang diliputi? Langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Langit dan bumi itu milik Allah dan adalah Allah maha meliputi seluruh jagat raya ini. Berarti medan ilahiyah, Allah itu meliputi seluruh jagat raya. Dimanapun kita berada di dalam jagat raya itu, kita berada di dalam medan ilahiyah. Atau tadi contohnya adalah medan elektromagnetik pemancar. Allah ibarat pemancar, makhluk ini ibaratnya handphone tadi. Maka ketika Allah meniupkan itu ya, kata meniupkan, menghembuskan, itu sesungguhnya kita ini berada di dalam medan.
ilahiyah, ruhiyah Allah itu. Nah, lantas kenapa ada yang bisa hidup, ada yang tidak? Nah, itu bergantung pada handphonenya. Handphonenya ini bisa nangkep gelombang elektromagnetik apa enggak, gitu ya. Karena itu handphone itu ada level-levelnya. Ada handphone yang jadul, ada yang agak lebih baik, ada yang smartphone, ada yang sampai yang kualitas tinggi. Itu akan menghasilkan kualitas fungsi handphone yang berbeda-beda. Nah, sama dengan makhluk. Ada tumbuhan, ada benda mati yang dia tidak bisa menangkap sinyal ruhiyah itu. Kenapa? Karena struktur fisiknya tidak memungkinkan untuk berfungsi sebagai makhluk hidup. Ya, tidak punya misalnya aliran pembuluh darah atau tidak, ya organ-organ yang hidup lah, sehingga dia tidak bisa hidup. Tetapi tumbuhan itu bisa nangkep medan ruhiyah, ya karena Allah sudah meliputi segalanya itu. Tetapi karena dia tidak setinggi kualitasnya binatang, kualitas tumbuhan dibanding kualitas binatang itu lebih rendah di tumbuhan. Dia tidak punya otak, binatang sudah punya otak, misalnya begitu. Lebih tinggi lagi manusia yang otaknya bukan cuma otak mamalia, bukan cuma otak reptil. Ya, di kalangan binatang sendiri itu ada otak reptil yang lebih kuno, ya, yang apa namanya primordial. Nanti berkembang lebih bagus lagi itu otak mamalia. Jadi kalau otak binatang reptil itu cenderung emosional, gitu ya. Cenderung emosi dalam arti emosi yang kasar, instinktif. Jadi kalau ada orang suka emosi dan mukul, sukanya fisik, mukul, banting pintu, banting semua ngalir gitu ya. Mainnya fisik. Itu yang bekerja itu otak reptilnya. Nah, lebih bagus, lebih kualitasnya lebih tinggi itu otak mamalia. Ya, yang kata Al-Qur'an ada manusia itu selain yang emosional tadi ada yang kal an'am seperti binatang ternak. Nah, binatang ternak. Mamalia itu binatang ternak. Binatang ternak itu memiliki emosi yang lebih halus. Binatang yang menyusui itu memiliki emosi yang lebih halus. Anaknya ya terhadap anaknya, dia itu punya perasaan. Dia punya air mata. Dia bisa meneteskan air mata itu. Sapi ya, kambing itu punya air mata, dia bisa meneteskan air mata seiring dengan emosinya. Kalau buaya nggak punya air mata buaya, nah gitu ya. Itu kayak Pak Hendi, ya itu air mata buaya. Itu tidak menggambarkan perasaannya, maksudnya begitu. Tetapi manusia itu lebih tinggi lagi, otaknya itu lebih berkembang, ada namanya korteks cerebri, ya kulit otaknya yang abu-abu itu, dan di bagian depannya itu ada yang bertanggung jawab terhadap kepribadian, prefrontal cortex, ya bagian depan yang bertanggung jawab terhadap kepribadian, yang itu tidak dimiliki oleh binatang. Sehingga ketika dia ditiupi roh, itu kualitas hidupnya itu lebih tinggi, kecerdasannya, ya perasaannya, bahkan spiritualitasnya itu lebih tinggi. Ya, jadi kembali kepada tadi, sesungguhnya semua makhluk ini sudah diliputi oleh Allah, sudah dapat hembusan ruhnya karena Allah sudah meliputi semuanya, tetapi bergantung pada makhluknya itulah, gitu ya, yang apakah dia bisa menangkap frekuensinya itu, gelombangnya itu, sehingga mewujud di dalam dirinya yang sesuai dengan desain penciptaannya dia. Kalau fisiknya rendah, kualitasnya ya pasti kualitas hidupnya rendah, kalau tinggi ya tinggi. Kurang lebih begitu, Pak Ruri. Baik, sekarang Pak Akrom. Pak Akrom ini aktivis di medsos kita ini, Pak Agus. Oke. Kalau Indonesia malam, Arab masih sore, Amerika malah siang, maksudnya bagaimana ini? Apa Lailatul Qadar bisa juga datang di sore atau siang hari? Terima kasih jawabannya. Ya, oke. Kalau kita terjebak pada waktu itu kan jadi bingung ya ininya ya. Rancu karena itu tadi perbedaan waktu. Tetapi kalau kita berpikirnya bahwa sesungguhnya itu adalah turunnya wahyu bukan Pak Wahyu, turunnya al-hikmah ya,
di sebuah malam di mana seseorang itu melakukan proses tafakur, proses tadabur, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok malam? Nah, itu kan awal-awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad, itu kan sudah digambarkan. Bangunlah di waktu malam. Kenapa? Terutama sepertiga yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena malam hari itu lebih jernih, lebih lebih gampang memahami dibandingkan dengan siang hari, di mana siang hari itu banyak pikiran kita karena aktivitas pekerjaan, ya, aktivitas kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pagi hari itu bening, ya, pagi hari dalam arti bagian malam, ya, sepertiga malam yang terakhir. Nah, sebaiknya adalah tidur dulu. Kenapa tidur dulu? Kalau nggak tidur itu gliyeng, ya, melayang. Jadi sangat rasional sesungguhnya yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidurlah dulu, ya, cukup, nanti bangun di sepertiga malam. Nah, saya merasakan sekali karena saya ini kerjaannya pekerjaan kreatif, ya, menulis baik buku atau inspirasi-inspirasi segala macam, ya, program-program. Itu terasa banget. Saya itu paling produktif, inspirasi muncul itu ya di waktu-waktu itu. Mulai dari sebelum subuh sampai kira-kira ya pagi yang belum siang lah. Kalau sudah siang itu sudah mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan administratif, apalagi malam gitu, ya. Ya bisa sih diajak ngobrol, diskusi dan sebagainya, tapi inspirasinya itu relatif lebih tinggi ketika pada sepertiga malam, ya, sebelum matahari terbit, sepertiga lah, ya, waktu mulai dari sholat tahajud sampai sesudah subuh itu, waduh, kencang sekali di situ, kencang sekali. Karena itu aktivitas saya kalau nyebarkan hikmah pagi gitu, ya, apa segala macam tulisan-tulisan itu di pagi hari, karena saya mendapat inspirasinya di sana, ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, orang-orang yang mensucikan dirinya dikarenakan puasa, terus kata Nabi menghidupkan malam. Ya, tapi jangan sepanjang malam kemudian nggak tidur, itu gliyeng jelas. Tidur yang cukup, sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, mencukupi, maka kemudian di sepertiga malam yang terakhir. Kalau itu melakukan kajian-kajian yang sambil dalam kondisi yang suci, yang jernih di bulan Ramadan, maka dia dapat inspirasi itu. Nah, malamnya orang Indonesia berbeda dengan di negara-negara lain yang nggak masalah. Malamnya masing-masing. Karena memang tidak terikat pada bahwa jam sekian hari ini pada malam ini tanggal sekian jam sekian itu turun Lailatul Qadar, nggak begitu. Terserah pada malamnya masing-masing ketika kita melakukan proses-proses yang tadi itu, pensucian dan menyambungkan tafakur dan tazakur, maka kita akan mendapatkan apa yang terkandung di dalam Lailatul Qadar itu. Saya kira begitu, Pak. Baik, ini dari yang menamakan dirinya Solin Kargo, ini pengusaha kargo kali. Pak Gus mau tanya, dulu kan belajar ilmu, ibadah itu secara konvensional. Nah, bagaimana soal ibadah di era digital ini? Contohnya baca Al-Quran bisa digital, dan lain sebagainya. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, jadi sebetulnya beragama itu kan ada di substansi dan esensinya. Sedangkan metode media itu bisa beragam. Kalau dalam komunikasi itu yang penting adalah konten. Medianya kalau dulu misalnya katakanlah koran sekarang semakin mengalami penurunan dan kematian. Tetapi kontennya kan enggak. Konten bisa diberikan secara online, secara digital, secara audiovisual atau apapun. Konten. Nah, begitulah beragama, itulah yang disebut sebagai hakikat. Ya, kalau dalam sufisme atau dalam tasawuf, maka kita memasukinya dimulai di level hakikat itu, bukan di level syariat. Syariat itu media. Memang kalau ibadah mahdoh, ya, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, ya kita tidak bisa mengubah itu seperti yang telah dicontohkan dan menjadi tradisi. Tetapi kan secara esensi beragama
itu belum esensial. Misalnya nih, sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram atau bersuci, kemudian tempat suci, takbiratul ihram, baca semua rukun sholat itu dijalani sampai salam. Itu kan syariat. Memang sudah disebut sholat, tetapi ingat kata Al-Quran, ada orang yang sudah melakukan tata cara sholat itu dengan sempurna, bahkan bersuci wudhunya benar secara fikih, takbiratul ihramnya, angkat tangannya juga sudah benar, sedekapnya benar, baca Al-Qur'annya, Al-Fatihahnya dan baca Al-Qur'annya sudah tartil ya, bacaannya sudah bagus, gerakannya tumak nina dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai orang yang sholat atau musallin, ya, orang yang sholat. Tapi kata Al-Qur'an, ada orang yang musallin itu fawailul lil musallin. Tempatnya di neraka. Gitu. Sholat, orang musallin itu orang yang sholat, tapi tempatnya masih bisa di neraka. Jadi itu berarti belum dapat hakikat dari sholat itu. Dia tidak menyentuh ke esensinya. Sama dengan kalau baca Quran, dia baca teksnya, tapi tidak paham maksudnya. Sehingga digambarkan membaca ayat tentang kejujuran, tapi sambil tidak jujur. Gitu ya. Membaca ayat supaya tidak emosional, tapi dia sambil emosi gitu. Membaca ayat untuk tidak membentak, berkata keras kepada orang tuanya, tapi sambil ditegur orang tuanya, dia ibu ini, bapak ini, kan begitu. Jadi beragamanya tidak esensial, lantas terjebak kepada ritual, sholatnya ritual, zikirnya ritual, puasanya cuma ritual, sehingga kata Nabi dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Bahkan umroh dan hajinya juga cuma ritual. Yang penting nanti pulang sudah pakaiannya berbeda dan seterusnya, namanya berbeda, punya ijazah dan sebagainya, misalnya gitu ya. Nah itu bukan esensi dari beragama. Nah maka sesungguhnya media itu adalah syariat tadi. Yang penting konten. Tetapi sekali lagi hal-hal yang bersifat mahdo, ibadah mahdo itu memang tidak boleh dirubah karena itulah yang diwariskan oleh Nabi. Tetapi itu kan sedikit sekali dari pelajaran agama ini. Kalau cuma fikih itu kan cuma 150 ayat. Dari 6.236 ayat Al-Qur'an, fikih itu cuma 150-an ayat. Yang 6.000 ya, sekian ayat macam-macam itu ajaran agama semua, itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu ya yang harus kita pahamkan. Jadi kembali kepada yang tadi itu pertanyaan, kita di era milenial ini kemudian memanfaatkan teknologi, sains, teknologi dan sebagainya, yaitu media, nggak ada masalah dengan itu. Baca Qur'annya tidak lagi kalau dulu malah mungkin hafalan. Bergeser jadi cetakan, bergeser lagi jadi pita magnetik, bergeser lagi jadi digital, nggak ada masalah dengan itu. Selama kita mendapatkan kandungan isinya, esensi dari itu. Dan kemudian nanti yang lebih penting lagi adalah torikohnya, gitu ya, diamalkan supaya dapat buahnya, terbuka hijabnya di level makrifat. Kurang lebih begitu, Pak. Baik. Sekarang sudah jam 11:10 Pak Agus, ini masih banyak pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Ratri. Ini teman saya dari Teknik Sipil ITS Pak Agus. Bu Diah. Mohon uraian Ustadz tentang ilmu makhluk gaib Pak, di mana kadang pengalaman yang akan mengajarkan kita tentang hal tersebut. Misalnya kejahatan dengan makhluk gaib sejalan dengan hal yang nyata, itu kejahatan dengan tindakan nyata. Intinya untuk memudahkan kita memahami makhluk gaib. Kira-kira begitu pertanyaannya Bu Diah ini Pak Agus. Ya, jadi berislam ini salah satu syaratnya atau keimanan di dalam Islam itu adalah yu'minuna bil ghaib. Memang gitu, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, belum kita pahami. Tidak bisa kita amati dengan penglihatan kita atau panca indera kita, itu disebut sebagai makhluk gaib. Nah, tetapi jangan hanya berpikiran mistis, gitu ya. Karena gaib itu juga bisa bermakna ilmiah.
molekul itu makhluk gaib. Elektron itu makhluk gaib. Apalagi partikel-partikel kuantum dan sebagainya, makhluk gaib. Atau sesuatu eksistensi yang berada di balik dinding, yang kita tidak bisa mengobservasi karena ada tersembunyi di balik dinding. Itu juga disebut gaib. Secara ruang dan waktu itu jauh dari kita. Ruang itu misalnya ya jaraknya jauh, maka itu gaib bagi kita. Padahal makhluknya ada. Gitu ya. Makhluknya ada, tetapi karena tidak terjangkau secara ruang, maka kita menyebutnya dia gaib. Atau secara waktu, di masa lalu, di masa depan yang jauh, bahkan besok itu gaib bagi kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita esok hari. Karena itu yakinlah ya, imanilah bahwa manusia ini sesungguhnya diliputi oleh banyak kegaiban karena kita ini sangat terbatas. Mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas, ilmu kita, otak kita, perasaan kita semuanya terbatas. Karena itu Al-Qur'an mengajarkan bahwa orang yang beriman itu salah satunya adalah meyakini banyak kegaiban di sekitar kita. Jadi maksud saya dengan menempatkan ini supaya kita tidak terjebak pada mistisisme saja. Gitu ya. Yang gaib itu secara ilmiah, secara astronomi, banyak yang gaib secara fisika, secara kimia, secara ekonomi, bahkan secara politik, secara banyak hal-hal gaib. Nah, tetapi kalau kemudian ditujukan kegaiban itu adalah kepada makhluk halus yang mistis tadi, yang seringkali kita persepsikan sebagai mistis, itu mengarah kepada misalnya jin. Apakah jin itu ada? Ada. Karena Al-Quran juga bercerita, bahkan ada surat jin namanya. Surat jin, ada 28 ayat bercerita tentang kehidupan jin. Siapa itu jin? Jin itu adalah makhluk seperti manusia juga, tetapi badan fisiknya terbuat dari energi. Kalau manusia terbuat dari materi. Atom-atom, molekul-molekul, ya karbon, hidrogen, oksigen, belerang, kalsium, natrium, dan sebagainya. Ada 40-an penyusun tubuh kita. Materi. Tetapi sains memberikan gambaran kepada kita, materi itu memiliki sifat gelombang, ya, yang disebut sebagai dualitas partikel dan gelombang. Jadi partikel itu memiliki energi, memiliki gelombang. Nah, mereka itu kata Al-Quran dibuat dari energi badannya, min marijin minnar, terbuat dari panas api, atau minaris samum, dari panas api yang paling panas, yang warnanya putih, yang tidak berasap itu. Kalau api kalau masih berasap itu kurang panas. Tapi kalau sudah tidak berasap putih, api itu sangat panas. Nah, secara gampang jin itu badannya adalah badan energial dalam bentuk gelombang. Sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi ada nyata. Seperti kita memahami radio tadi, gelombang radio nggak kelihatan, tapi di radio kita, ya dari pemancar sana nggak kelihatan, tapi di radio kita keluar ada informasi, dan informasi itu memiliki makna yang bisa mengubah persepsi kita dan sebagainya, bahkan memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah sama, mereka adalah makhluk halus yang bisa mempengaruhi kita. Bisa mempengaruhi, bisa bisiki ya. Yang jahat-jahat itu disebut setan dari golongan jin. Tapi setan itu juga ada dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Ada setan jin, ada annas atau manusia. Yang jahat-jahat. Bisik-bisik kita. Dan kadang-kadang bisa dimanfaatkan untuk ya lebih dari itu. Misalnya, ya katakanlah mungkin ngarah pemahaman Bu Diah tadi, katakanlah santet misalnya begitu ya. Santet itu kan kalau dalam pemahaman sains modern itu semacam teleportasi. Materi dienergize ya, dienergikan menjadi gelombang, kemudian dipancarkan seperti gelombang radio, di sana dimaterialkan, ditangkap oleh receivernya, kemudian dimaterialkan lagi jadi materi. Nah, itu bisa juga minta bantuan jin. Dibawa oleh jin. Materinya itu bahwa jin masuk dunianya jin di alam yang berdimensi lebih tinggi, kemudian dikirim kemana. Karena itu di zaman Nabi Sulaiman itu kan ada tuh cerita jin yang mau membawakan singgasananya Ratu Balkis itu.
Gitu. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Nah, yang ngacung itu jin ifrit. Berapa lama kamu bisa membawa itu? Sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk, itu dijamin barangnya sudah sampai di sini. Tapi ada manusia yang lebih pintar lagi dari dia. Ngacung. Berapa lama, berapa cepat kamu bisa bawa? Sebelum Baginda berkedip, saya akan bawa benda itu di sini. Nah, itu metodenya berbeda. Satunya dibawa oleh jin, satunya adalah ilmu manusia yang teleportasi tadi secara kuantum atau berbagai macam sekarang alternatifnya atau kemungkinan-kemungkinan. Saya kira begitu, Pak Wahyu. Baik, sekarang dari Ibu Rahmah. Assalamualaikum Pak Agus, izin bertanya, bagaimana hukumnya iktikaf di rumah, bukan di masjid, meskipun tarawihnya dilakukan waktu malam? Terima kasih. Ya, jadi kan sebetulnya masjid itu artinya adalah tempat bersujud, tempat kita biasa melakukan sholat. Ada masjid besar, ada masjid sedengan, ada masjid kecil, ada musola, ada tempat bersujud yang biasa kita lakukan. Intinya sebetulnya kita ini diminta untuk iktikaf itu adalah melakukan perenungan yang ya tidak terganggu lah gitu. Karena itu di dalam Al-Quran misalnya janganlah ketika kamu beriktikaf kemudian kamu melakukan gitu ya, misalnya hubungan suami istri dan sebagainya. Intinya itu lakukanlah iktikaf itu di tempat-tempat yang kita biasa melakukan ibadah. Termasuk Ka'bah ya, dulu sebelum jadi Masjidil Haram gitu ya. Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim. Itu kan kata Al-Qur'an, jadikanlah Ka'bah ini, Baitullah ini sebagai tempat selain sholat, berdoa, kemudian juga tempat iktikaf. Jadi kalau kita mengacu kepada esensinya, maka tidak ada masalah sesungguhnya. Iktikaf itu dimanapun dilakukan, poin pentingnya adalah di situ kita menjadi bisa berkonsentrasi, bisa fokus melakukan iktikaf kita supaya mendapatkan esensi dari iktikaf itu. Begitu. Baik, kembali ke Budiah. Budiah ini minta penjelasan lagi Pak tentang statement Allah yang menanggung, menjelaskan, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Oke. Ya, jadi Allah itu kan selalu mengajarkan sesungguhnya. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi Allah itu sejak penciptaan pertama terhadap alam semesta dan kemudian turunannya sampai kita semua ini, Allah itu selalu mengajarkan. Ayat-ayatnya itu dihamparkan di mana-mana. Ya, kemanapun kalian menghadap kata Al-Quran, kalian itu berhadapan dengan Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur dan barat milik Allah, kemanapun kamu menghadap, kamu sedang berhadapan dengan Allah. Ayat-ayat Allah dihamparkan katanya, lihatlah ke langit, lihatlah bumi, lihatlah dirimu sendiri, lihatlah kemana-mana. Itu semua adalah penuh dengan pelajaran. Nah, ada yang kemudian salah satu ayat mengatakan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Surat Yusuf 105 insyaallah. Betapa banyaknya tanda-tanda eksistensi Allah di langit dan di bumi dan di segala peristiwa yang mereka lewati, sayangnya mereka tidak mempedulikannya. Begitu. Jadi poin pentingnya itu bukan karena Allah tidak mengajarkan, Allah selalu mengajarkan. Setiap saat pada peristiwa-peristiwa yang kita alami itu Allah sedang memberi pelajaran. Sayangnya mereka tidak mempedulikannya, tidak mengambil hikmah. Jadi poin pentingnya itu sesungguhnya ayo pasang mata, pasang telinga, pasang hati untuk mendapatkan pelajaran dari Allah dimanapun atau kapanpun dan bagaimanapun kondisinya, yang kata Al-Quran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kita selalu ingat pada Allah. Begitu Pak Wahyu. Sekarang dari Pak Priyono. Assalamualaikum, bagaimana Pak untuk menjadi satu frekuensi suci dengan Lailatul Qadar jika kita baru saja hijrah dari kegelapan ke terang dan benar? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apakah hanya berbuat baik atau cukup membaca Al-Quran, sholat, atau perbuatan baik lainnya di malam itu? Atau berbuat baik selama dalam bulan Ramadan, atau bulan-bulan sebelumnya?
sehingga malam itu menjadi finale. Dan apakah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar lebih dari sekali dalam hidup? Terima kasih. Wassalam. Salam. Iya, intinya pada malam hari itu kan Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr gitu ya. Pada malam itu Allah menurunkan malaikat Jibril diiringi oleh para malaikat. Untuk apa? Mengatur urusan. Ya tadi loh, hikmah tadi loh. Orang kalau sudah dapat hikmah itu urusannya diatur sama Allah. Nah, jadi poin pentingnya adalah mensucikan. Kapan mensucikan? Ya semakin panjang proses pensuciannya itu semakin baik. Ya contoh idealnya adalah Nabi Muhammad kan begitu. Contoh idealnya adalah Nabi Muhammad. Beliau itu sejak kecil sudah menjalankan akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah itulah sesungguhnya proses pensucian jiwa itu. Kan ayatnya mengatakan begitu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan. Ya, jadi jiwa kita ini naik turun. Karena itu iman juga naik turun. Jadi tidak baik menjadi lebih baik lah begitu, berkualitas lebih tinggi. Demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur, kecenderungan jelek, dan takwa, kecenderungan baik. Jadi kita ini secara alamiah, secara manusiawi itu punya kecenderungan-kecenderungan itu, dua itu. Kadang ingin berbuat jahat, ingin berbuat jahil, metakil, ganggu, merusak apa gitu ya. Tapi di kali lain, aku ingin berbuat kebajikan, ingin bermanfaat, menolong orang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu manusiawi pada diri kita, yang digambarkan sebagai sifat-sifat setania dan sifat-sifat malakiyah, sifat-sifat malaikat. Nah, ayat itu kemudian melanjutkan lagi. Qad aflaha man zakkaha. Aflah itu menang, sukses, beruntung. Maka beruntunglah, akan menanglah, sukses hidupnya. Qad aflaha man zakkaha. Orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Jadi memang itu esensi dari agama adalah mensucikan jiwa. Kenapa kalau mensucikan kok menjadi beruntung, kok menang? Ya karena yang datang akan yang suci-suci. Gitu saja. Sederhana sekali konsepnya itu, tetapi prakteknya luar biasa. Ini adalah exercise, ini latihan-latihan. Nah, latihan paling intensif itu berada di bulan Ramadan. Karena itu di tema itu sesungguhnya saya bicara tentang produktivitas di dalam bulan Ramadan ya, meningkatkan produktivitas. Atau dalam tulisan saya di Facebook hari ini bahwa bulan puasa itu adalah extraordinary exercise, latihan yang di luar kebiasaan. Namanya latihan itu harus di luar kebiasaan. Kalau biasanya kita bisa ngangkat 5 kg, maka kalau latihan itu ya ngangkatnya 6 kg, jangan 1 kg. 1 kg, 2 kg, sampai pokoknya di bawah 5 kg. Itu namanya bukan latihan itu. Anda tidak akan dapat manfaat dari latihan itu. Kalau ingin berlatih dan meningkatkan kualitas, ya berlatihlah ngangkat 6 kg, 7 kg, 10, 15. Puasa itu begitu. Kadang-kadang kan ada yang bilang malah dijadikan alasan puasa sebagai untuk excuse gitu ya. Ini puasa kita karena nggak makan, kita lapar ini, maka lebih tidak produktif. Nah, itu salah. Justru puasa itu harus lebih produktif. Bayangkan ini ya, Allah menyuruh kita lapar. Tidak biasanya lapar pada hari-hari ya, pada siang hari. Ini dibikin extraordinary, menjadi lapar. Dan laparnya itu melebihi 8 jam. Karena tubuh kita itu mencernanya itu kan 8 jam. Pencernaan kita diedarkan ke seluruh tubuh. Di atas jam 12, yaitu sudah lebih dari 8 jam, jam 4 pagi sahur, jam 12 siang sudah 8 jam, maka tubuh kita akan mengeluarkan alarm lapar. Apa jadinya? Atau apa yang terjadi karena ada alarm lapar itu?
dikirim itu sinyal-sinyalnya sampai ke triliunan sel, dan ternyata memicu munculnya mekanisme autofagosum yang membersihkan sel itu dari sampah-sampah sisa metabolisme. Jadi sel yang kelaparan itu tolah-toleh cari makanan. Kok nggak ada makanan masuk nih ya? Akhirnya sampah-sampah dimakan, didigest, diure, kemudian menjadi bahan berguna untuk meremajakan sel. Lapar yang menyehatkan. Gitu ya, sebuah latihan. Tapi harus tahan di luar biasanya supaya produktif menghasilkan sesuatu. Nah, dalam kondisi begitu, sholatnya suruh lebih banyak. Coba, bukan mengurangi sholat, terus bilang, wah aku karena puasa sholatnya aku lebih sedikit. Aku enggak, ditambahi sama Allah. Baca Qur'annya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Aktivitas sosialnya lebih banyak. Itu bulan Ramadan, extraordinary exercise. Jadi latihan di luar biasanya. Kalau biasanya 5, justru ini harus 6, harus 7. Saya kalau bulan Ramadan itu tambah produktif. Biasanya di luar Ramadan, YouTube itu cuma 2 kali seminggu gitu ya. Cangkir tasawuf sama Islam futuristik. Wah, bulan Ramadan setiap hari. 3 kali lipat. Kajian-kajian ceramah lebih banyak dari biasanya. Nulis buku dan sebagainya lebih banyak. Gitu ya. Jadi kembali ke tadi, pertanyaan tadi, proses produktif itu adalah bagian dari proses mensucikan diri. Kapan dimulainya? Ya syukur-syukur sudah di luar Ramadan juga sudah menerapkan itu semua. Itu feedback terus. Hasil Ramadan dijalankan kita lebih baik, nanti puasa depan itu lebih baik lagi. Ya, berlatih lebih baik, lebih baik. Nah, itu yang diharapkan terjadi proses naik kelas terus, bukan malah turun karena di bulan puasa bermalas-malasan tidak berlatih. Berat, iya namanya latihan. Tapi selesai latihan, wah kita jadi lebih baik. Begitu ya kira-kira. Baik, sekarang pertanyaan dari Pak Edi, ini aktivis di medsos pengajian Padang Masar juga. Assalamualaikum, apakah frekuensi seseorang bisa dirasakan oleh orang lain? Apakah terpancar dari kolbu, ataukah otak, ataukah dari seluruh tubuh? Apakah frekuensi itu yang sengaja digerakkan atau digunakan memahami sesuatu? Seperti mendapatkan atau matching dengan frekuensi hikmah Lailatul Qadar. Terima kasih Pak Agus. Ya. Frekuensi itu dari seluruh tubuh kita, itu memancar-mancarkan frekuensi. Tetapi kan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi jantung kita itu juga berdegup memiliki frekuensi. Tapi otak kita juga berdegup atau berdenyut-denyut memiliki frekuensi. Nah, fungsinya berbeda meskipun bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama membentuk sebuah sistem frekuensi atau sistem gelombang atau sistem energial. Liver kita punya frekuensi, usus kita punya frekuensi, ya, daging kita semua punya frekuensi. Nah, kita bisa mengambil sepotong saja, satu organ saja, misalnya mengukur otak. Bisa diukur dengan elektroencephalograph, ya. Namanya saja elektro. Itu bekerja secara elektromagnetik, menangkap gelombang otak kita. Apa yang didapat dari situ? Gelombang kesadaran. Kita bisa mendeteksi orang ini sedang berada dalam level kesadaran yang mana? Apakah gamma, apakah beta, ataukah alfa, theta, delta? Nah, itu memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Yang saya tulis dalam diantaranya buku Zikir Tauhid sama buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar, saya bercerita tentang frekuensi-frekuensi itu. Nah, kekhusyuan itu tergambarkan dari frekuensi otak, misalnya begitu. Ya, bisa diukur. Bahkan juga dengan aura bisa diukur. Warna auranya apa? Kalau warna aura itu seluruh tubuh. Ya, energi, sistem energial tubuh. Tapi kalau elektroencephalograph itu yang terpancar dari otak. Nah, itu berbeda lagi nanti yang terpancar di jantung. Bisa diukur dengan menggunakan elektrokardiograf. Dengan pengukur gelombang jantung. Denyutnya seperti apa? Apakah melonjak-lonjak? Nah, kalau melonjak-lonjak mungkin orangnya lagi emosi, lagi marah-marah nih gitu ya, dan sebagainya. Itu akan berdampak nanti pada kinerja jantungnya, kena penyakit jantung, kena pembuluh darah, apa segala macam gitu ya. Banyak kemudian efek atau informasi yang tersimpan di dalam gelombang itu. Jadi secara organ
itu bisa sendiri-sendiri, tetapi kemudian membentuk secara keseluruhan. Nah, yang bagus tentu saja adalah ketika secara keseluruhan itu membangun sistem energi yang baik. Karena kalau tidak itu bisa menjadi penyakit atau meniadakan, ya, merusak sistem frekuensi yang ada itu. Antara otak dengan jantung nggak sinkron misalnya, ya, orang-orang munafik itu nggak sinkron ke gelombang otaknya dengan gelombang jantungnya. Pikirannya A, denyut jantungnya B, nah gitu. Itu merusak itu nanti. Itu dia akan kena penyakit sendiri yang terkait dengan jantung, dengan pembuluh darah, dengan penyakit-penyakit yang seputar itu. Jadi saya pernah mengukur secara frekuensi dengan kamera, ya, orang yang berzikir, ucapan saja, kemudian mulai dirasakan, kemudian energinya itu diarahkan ke jantung, diarahkan ke kepala. Itu ternyata efeknya pada aura itu juga berbeda-beda. Ketika energi zikirnya itu diarahkan atau hanya di tenggorokannya, ya, di cakra komunikasi, maka yang meningkat warnanya itu ya yang di cakra komunikasi. Tapi ketika diarahkan ke jantung, energinya aura di jantungnya itu juga meningkat gitu. Atau ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi rileks, ya, karena dia berada pada gelombang yang harmoni. Begitu ya. Jadi monggo kalau hanya pikiran ya itu di otak gitu ya. Tapi kalau seluruh tubuh kita pingin ini ya itu harus disebarkan ke seluruh tubuh sehingga zikir itu kata Al-Qur'an, orang-orang yang berzikir itu hatinya tentram, bahkan sampai sumatalimu juluduhum wa qulubuhum. Kulit-kulitnya itu sampai gemerining dan melembut. Gitu ya. Jantungnya iya sampai kulitnya. Nah, kalau sudah sampai di situ berarti itu seluruh tubuhnya. Begitu Pak Edi. Baik, Pak Agus. Sekarang ini yang bertanya selanjutnya Pak Hasnowo. Sebelumnya saya klarifikasi, betul Pak Hasnowo, Pak Budi Indra yang di sini itu Profesor Budi Indra Setiawan, Guru Besar IPB. Nah ini Pak Hasnowo rupanya mahasiswa bimbingannya Pak. Ini Pak Budi hadir ya? Pak Budi hadir ya? Pak, hadir. Oh. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Lama kita nggak ketemu ya. Nah ini mahasiswa bimbingannya Pak Budi nih Pak. Pak Hasnowo bertanya, dalam Al-Baqarah 187 itu ada kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam begitu. Itu yang dimaksud malam setelah asar, setelah maghrib atau setelah isya Pak Agus? Oke. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu kan membedakan siang dan malam hari itu terkait dengan pergerakan matahari. Matahari terbit, setelah terbit itu disebut siang, matahari tenggelam, setelah tenggelam disebut malam. Karena itu perhitungan waktu dalam kalender Islam, mulai hari itu bukan tengah malam seperti di kalender Masehi. Kalau kalender Masehi kan tengah malam jam 12.00 kemudian bergeser menjadi dini hari, itu sudah masuk waktu baru. Kalau dalam kalender Islam enggak, maghrib itu batas waktunya, yaitu saat matahari tenggelam. Begitu sudah tenggelam, itu sudah disebut sebagai malam hari. Itu masuk hari yang berbeda. Jadi kalau terkait dengan puasa, 1 Ramadan, misalnya kita puasa hari pertama, 1 Ramadan ya habisnya di maghrib itu. Maka berbukalah ketika matahari sudah tenggelam. Karena sesudah matahari tenggelam itu masuk 2 Ramadan. Begitu ya. Oke. Sekarang dari Pak Muhammad Firmansyah. Saya adalah pemuda yang dibiasakan untuk menunaikan sholat sejak kecil. Tapi kemudian saya keliru dalam membedakan esensi iman dan kebiasaan. Saya ini sholat karena iman atau kebiasaan, Pak Agus? Ya yang tahu ya jenengan sendiri itu karena iman atau kebiasaan. Cuman begini, kalau iman itu kan artinya keyakinan yang dibangun dari kefahaman. Jadi gini, ada kisah seorang badui masuk Islam, bersahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, saya sekarang sudah beriman. Nah, gitu. Kemudian turunlah ayat kepada Rasulullah. Katakan Muhammad ke dia itu belum beriman.
keimanan belum masuk ke dalam hatinya, tapi katakanlah dia sudah Islam, sudah tunduk, sudah taat untuk menjalankan, ya berkomitmen menjalankan agama. Jadi ternyata di dalam Islam itu level yang berbeda. Islam dengan iman. Ya, yang pertama itu jadi gini, ada 4 levelnya. Islam, iman, takwa, terus Islam lagi. Nah, Islam yang pertama dengan Islam yang keempat itu beda. Yang pertama itu Islam komitmen, Islam administratif atau Islam KTP gitu ya. Islam syariah. Dia sudah berkomitmen menjalankan itu, tetapi keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Nah, gitu. Keimanan itu penghayatan, kefahaman yang membuat dia jadi bisa menghayati dan merasakan, katanya Al-Quran, kepada orang-orang beriman itu dimasukkan rasa indah, keindahan di dalam jiwanya. Jadi kalau kita ini merasakan ibadah itu sudah indah, nyaman, bahagia, gitu ya, nyenengke. Nah itu berarti sudah memasuki level keimanan. Tetapi kalau sholatnya itu masih rasanya rasa-rasa terpaksa, apalagi merasakan keindahan, belum. Nah itu berarti belum di level iman, masih di level 1. Padahal kita ini harus naik ke level 2. Menikmati sholat kita, menikmati zikir kita, menikmati puasa, menikmati bahkan menolong orang, bersedekah, itu menikmati, itu di level keimanan itu. Gitu ya. Tetapi kalau masih terpaksa itu masih ya administratif, Islam administratif. Atau ya fikihnya saja sudah benar gitu. Puasanya dimulai dari sebelum matahari terbit sampai tenggelam, sudah benar, iya, tidak batal, tidak makan tadi, tidak minum, tidak semangat, sudah. Tapi kata Nabi cuma dapat lapar dan dahaga, belum dapat esensi dari keimanannya. Ya, jadi harus naik kelas. Kalau sholat ya terkait dengan pertanyaan tadi, Anda atau kita harus sudah mulai merasakan nikmatnya membaca Allahu Akbar yang menggetarkan hati. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ada getaran yang merasakan, menghayati. Nah, itu baru masuk di level keimanan. Tapi kalau masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu ya. Yang dia tidak merasakan esensi itu belum. Itu masih di level 1. Nah, kita suruh naik kelas lagi. Naik ke kelas penghayatan, yaitu level hakikat. Nah, hakikat itu pemahaman. Fahamilah Allahu Akbar itu apa, supaya kita ini bisa merasakan ketika mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillahnya itu betul-betul alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu baru ada di level penghayatan. Tapi kalau masih alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, nah, belum. Itu yang saya sebut sebagai kejar setoran, ya, zikir yang kejar setoran, karena cuma mengejar angka 33, mengejar angka 100, angka 1000. Sama dengan sholat, pokoknya 5 waktu, terus tata caranya sudah benar, bacaannya tartil, ya, tumakninah, makhrajnya, apanya segala macam. Ya, itu baru di level 1. Itu keluar dari sholat masih bisa berbuat keji dan munkar. Padahal tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu nggak akan terjadi kalau tidak penuh penghayatan salatnya. Begitu ya kira-kira ya. Baik, pertanyaan Pak Akrom tadi mengenai meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan sudah dijawab oleh Pak Agus. Sekarang Pak Maulana saja ini. Mohon penyerahan Pak, untuk sederhananya kami harus melakukan yang bagaimana dalam hidup ini Pak, selain menjalankan ibadah mahdhah, gitu Pak Agus. Ya, katanya Al-Quran secara umum ya, berbuat kebajikan. Kebajikan itu selalu mendatangkan kebaikan. Sedangkan kejahatan itu selalu mendatangkan kemudaratan. Ya, kalau mau diambil makronya itu begitu. Berbuat kebajikan, kebajikan pada diri sendiri. Kalau Anda melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu, mencelakakan diri sendiri, itu dilarang loh oleh Al-Quran. Namanya menganiaya diri sendiri. Itu bukan kebajikan. Jadi mulailah sayangi diri sendiri,
jadikan pandai, bersih, suci, tampilannya bagus, menyenangkan orang banyak, menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan orang tua, menyenangkan tetangga, di tempat kerja juga, dan sebagainya, rahmatan lil alamin. Nah gitu, kalau mau bicara makronya. Tidak suka tidak membohongi orang. Kalau membohongi pasti efeknya kan tidak baik. Tidak suka iri, tidak dengki, tidak pendendam, tidak pokoknya segala macam sing jahil metakil kata orang Jawa, itu tidak dilakukan. Itu secara makronya itu. Nah, lantas kita ini diperintahkan untuk melakukan ibadah mahdoh. Itu untuk apa? Itu untuk media membentuk sifat-sifat yang penuh kebajikan tadi. Mulai dari komitmen syahadat. Syahadat itu kan komitmen. Sudah mulai diajari integritas gitu. Jadi syahadat itu esensinya adalah integritas. Berkomitmen untuk menjadikan Allah saja sebagai Tuhan dan mengikuti caranya Rasulullah Muhammad. Itu komitmen. Kita diajari untuk menjaga integritas. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya jujur. Karena itu Nabi mengatakan kalau ingin masuk Islam syaratnya cuma satu, jujur. Kalau sudah dari komitmennya sudah nggak jelas, nggak jujur, sudah kesininya sudah kacau semua. Sudah. Sholatnya nggak jujur, posone nggak jujur, sembarang kali harus nggak jujur gitu. Ya, itu kemudian di breakdown menjadi operasional dalam bentuk peribadatan, mulai dari komitmen dengan syahadat. Jadi kalau itu menjadi roadmap lantas. Kalau kita kemudian menganggap ada kekuatan lain selain Allah, itu menyalahi komitmen, harus balik segera, gitu. Kan hanya Allah nih, berat ya. Tapi aku kan butuh bantuan dari yang bukan Allah, misalnya begitu. Nah, berarti harus belajar lagi tauhidnya. Balik lagi komitmen. Sunnah keteladanan Rasul, komitmen. Setelah itu dilatih dengan sholat. Sholat itu latihan merasakan interaksi dengan Allah langsung. Nggak pakai perantara. Ya, inna sholati wa nusuki wa atau mulai dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu berkomunikasi langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Komunikasi langsung. Ampuni kami, cukupkan kami, beri rezeki kami. Itu merasakan kehadiran Allah. Tapi harus komitmennya benar dulu gitu ya. Jujur dulu. Kemudian kalau sudah sering berinteraksi nanti kita akan dibimbing terus oleh Allah. Nanti puasa latihan mengendalikan diri, zakatnya membangun kepedulian pada orang lain. Kemudian sampai hajinya itu adalah membangun sikap berserah diri hanya kepada Allah. Ya, jadi begitulah pelajaran makro dan benar dioperasionalkan dalam bentuk. Apa yang harus dilakukan? Ya semua itu dilakukan. Semua itu dilakukan, nanti akan halus, jiwanya akan menghalus menjadi nafsul mutmainnah. Saya kira begitu. Baik, masih ada 2 pertanyaan Pak Agus, diselesaikan ya Pak Agus? Ya, baik. Baik, Pak Asnowo ini bertanya kembali. Pak Agus, apakah kualitas jiwa yang membaik bisa diukur parameter-parameternya seperti frekuensi jantung, frekuensi otak, dan frekuensi warna aura? Dan dapat dirumuskan Pak Agus? Gitu Pak. Ya, gini, pada prinsipnya semua itu kan holistik ya. Semua itu holistik. Jadi kalau kita ini berpikir baik, pasti pancaran gelombangnya itu baik. Nggak mungkin orang berpikiran baik, pancaran gelombangnya jelek, energinya jelek. Jadi sesungguhnya itu holistik. Nggak mungkin orang yang bahagia itu menghasilkan hormon-hormon yang tidak bahagia. Nah, gitu ya. Kan ada tuh hormon-hormon kebahagiaan, serotonin, ya, oksitosin, endorfin, dopamin. Jadi itu satu kesatuan. Bahwa orang yang baik pasti akan memancarkan gelombang baik dan orang yang jahat itu memancarkan gelombang jahat. Nah, masalahnya adalah apakah ilmu kita, peralatan kita mampu mendeteksi itu secara sempurna. Namanya bikinan manusia itu memiliki kemampuan toleransi ya, toleransi kesalahan. Jadi secara statistik misalnya pengukuran statistik itu pasti
disebutkan itu toleransi kesalahannya 2% atau 3% atau di bawah 5% misalnya. Sama peralatan pengukuran itu pengukuran panjang, pengukuran volume, pengukuran luas, pengukuran apa saja, bahkan panas, pengukuran gelombang, itu ada toleransi kesalahan. Jadi pada prinsipnya sesungguhnya bisa dirumuskan. Tetapi seberapa akurat perumusannya itu bergantung pada kemampuan kita untuk merumuskan. Begitulah ya kurang lebih. Jadi ke depan insya Allah itu akan semakin tinggi toleransi atau akurasi dari sebuah peralatan. Apalagi peralatan-peralatan yang butuh distandarisasi kembali, ya standarisasi ulang, yaitu adalah memang bikinan manusia. Tetapi pada orang yang misalnya tidak menggunakan peralatan ya, seorang yang memiliki ilmu spiritualitas yang tinggi, dia bisa merasakan. Ya Nabi misalnya gitu ya, Nabi. Itu langsung misalnya ini orang ini masuk surga ini gitu. Karena memang memancar-mancarkan itu. Cuma ya pada level kita mungkin susah. Ngomong surga tiba-tiba neraka gitu. Neraka tiba-tiba surga. Jadi di level kita itu tidak berhak untuk mengkafir-kafirkan. Mengatakan orang lain sesat. Karena inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata. Sesungguhnya cuma Tuhanmu yang tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang yang dapat petunjuk. Gitu ya. Karena tadi itu akurasi kita itu sangat terbatas. Salah tafsir terus. Yes, kayak di kehidupan nyata kita sekarang prediksi ekonomi. Wah, tahun depan naik berapa persen, tiba-tiba ambruk. Misalnya begitu ya. Atau segala macam. Itulah manusiawi ya. Tetapi pada prinsipnya bisa diformulasikan. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Pak Agus, dan setelah pertanyaan terakhir ini nanti setelah dijawab Pak Agus, mohon Pak Agus menutup dengan doa. Ini pertanyaan terakhirnya dari Mbak Hesti. Apakah iktikaf itu hanya dilaksanakan pada malam hari? Mohon penjelasan Pak Agus. Iya. Ya, iktikaf itu sesungguhnya tidak terikat waktu. Iktikaf itu ya semacam fokus menyendiri, bertafakur, bertazakur, kontemplasi lah. Nah, kontemplasi dilakukan kapan saja perlu melakukan kontemplasi. Cuman Al-Quran itu memberikan sinyal, memberikan apa namanya ya. Clue gitu ya, memberikan clue bahwa di malam hari itu lebih tajam dibandingkan di siang hari. Nah, itu sejak wahyu pertama dalam surat Muzammil gitu ya, Nabi itu suruh bangun malam gitu, bangun malam, wahai orang yang berselimut, bangun malam, baca gitu, dengan perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa, penuh penghayatan ya, kontemplasi. Di malam hari itu lebih jernih dibandingkan di siang hari. Wes gampangannya gini, kalau dulu ya, zaman dulu itu ada break-breakan itu, radio orari, nah misalnya gitu. Coba itu diamati, frekuensi yang jernih itu siang hari apa malam hari? Malam hari. Kalau siang hari itu frekuensi gelombangnya itu nggak nyampe jauh. Tapi kalau malam hari itu wah gelombang jauh dari luar negeri pun masuk ke sini, gitu ya. Jadi kurang lebih begitulah analoginya, gambarannya. Kenapa kemudian disuruh menghidupkan malam hari? Karena pada malam hari itu pikiran kita, frekuensi kita itu jernih gelombang kita, sehingga diharapkan kita bisa menangkap hikmah yang diturunkan Allah melalui para malaikat itu ya pada malam hari saat kita melakukan kajian. Tapi selebihnya ya terserah Allah. Cuman indikasinya itu Allah mengatakan Lailatul Qadar itu ya lailah pada malam hari. Ya. Saya kira begitu ya. Pak Agus, mohon maaf, ini Profesor Budi Indra Setiawan barangkali diberi waktu. Oh, monggo. Kita kangen juga. Nah, silakan Pak Budi. Tolong gambarnya dibesarkan ini, admin. Makasih Pak Agus. Wahyu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di kampus Pak ini Pak? Ya gitulah. Lihat gambar belakangnya ini di kampus ini. Gitu. Tidak ada hentinya melihat.
Tahu ya. Ya alhamdulillah Pak Agus bisa ketemu walaupun lewat online ya. Ya saya senang saya mendengarkan kembali suaranya yang begitu merdu, sejuk ya. Saya kira mudah-mudahan bisa berjalan terus Pak Agus ya. Saya akan Sama. Ini kan bergantung Pak Wahyu ini kan, bergantung Pak Wahyu. ya. Kalau Pak Wahyu sering Pak. Insya Allah nanti kita atur lah ya waktunya. Insya Allah. Kami sudah siap dengan 1.000 partisipan loh Pak Agus. Ya, boleh. Ya. Salam keluarga aja Pak Agus ya. Insya Allah kalau ada waktu nanti ketemu lagi, kumpul lagi. Insya Allah. Jalan-jalan juga ya. Udah kangen ya jalan-jalan. Jadi teringat dulu saya mampir di PB waktu itu ya, kita ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Terima kasih, hatur nuhun, bagus. Terima kasih. Silakan Mbak Sayu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara terakhir mohon doa Pak Agus Mustafa. Silakan, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa di bulan suci yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan ampunan Allah. Mudah-mudahan doa kita ini diijabahi oleh Allah, kita ini mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan seluruh kesalahan, kekhilafan kita, dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah, dan sekeluar dari Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih suci, dan karenanya kita insya Allah kapanpun meninggal dalam keadaan yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Al-Ghafurur Rahim, yang Maha mengampuni, Maha menyayangi kami. Di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan-Mu ini, ya Allah, kami bertaubat, ya Allah, atas segala kesalahan kami, atas segala kekhilafan yang pernah kami lakukan, atas segala dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sepanjang kehidupan kami, yang kadang kami lakukan karena kebodohan kami, kadang kami lakukan karena ketidaktahuan kami, kadang-kadang kami lakukan karena ketidakmampuan kami mengendalikan diri kami. Kadang-kadang kami lakukan karena kesengajaan kami. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami bertaubat, ya Allah. Bimbing kami, jauhkan kami kembali dari dosa-dosa itu, ya Allah. Jauhkan kami. Jadikanlah sisa usia kami, sisa usia yang baik, sisa usia yang bermanfaat buat diri kami, buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, buat orang tua kami, buat sahabat-sahabat kami, buat masyarakat bangsa dan negara kami, dan buat kemanusiaan, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang membawa berkah dalam kehidupan kami. Ramadan yang mampu mengubah kami untuk menjadi lebih baik di sisa usia kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Pak Agus Mustafa masih ada waktu lagi untuk begini, Pak Agus. Insya Allah ya, nanti coba kita atur. Ya. Banyak yang masih berharap Pak Agus ya tidak tatap muka, tapi sekarang sudah menggunakan teknologi, Pak. Begitu. Terima kasih. Kami selaku host mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Zoom ini masih banyak kekurangan, gitu. Mohon dimaafkan. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya partisipasinya. Pak Agus Mustafa, terima kasih banyak. Sama-sama. Akhirnya kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Saya pamit duluan ya. Monggo.